semua, welcome back to my channel. Kali ini aku mau masak jajanan tradisional yaitu kue lumpur. Di sini bahan utamanya aku pakai buah pisang ya. Dan kali ini aku mau buat kue lumpurnya rasa pandan ya. Tekstur kuenya ini lembut banget, kalian bisa cobain dan ini cocok buat anak-anak juga karena emang selembut itu. Yang penasaran gimana aku buatnya, tonton sampai habis ya. Nah, untuk bahannya di sini aku pakai 75 gram mentega atau margarin. Ini akan aku lelehkan dulu ya. Ini margarinnya aku pakai merek Blue Band. Kalian bisa pakai merek apa aja, bebas. Ini margarinnya aku cairkan pertama karena nanti ketika masuk adonan supaya margarinnya nggak panas ya. Jadi margarinnya sudah dalam keadaan dingin baru boleh masuk ke dalam adonan. Nah, kalau udah leleh kita sisihkan dulu ya. Untuk pisangnya di sini aku pakai pisang kepok sekitar 7 buah ya. Kalau ditimbang beratnya sekitar 300 gram. Teman-teman bisa pakai pisang apa aja, yang penting rasanya manis ya. Nah, ini aku hancurkan pakai alat penghancur untuk MPASI. Kalau mau pakai ulekan ataupun garpu aja boleh banget ya. Nah, untuk kue lumpur sebenarnya ada juga resepnya yang pakai kentang ataupun yang nggak pakai pisang maupun kentang sama sekali. Itu aku belum pernah coba ya yang pakai kentang ataupun yang tanpa pisang. Coba komen di kolom komentar kalian yang udah pernah coba, rasanya enak atau gimana. Nah, ini udah cukup, kita sisihkan dulu. Untuk santannya di sini aku pakai 1 saset santan instan merek Kara yang 65 ml dan aku campurkan dengan air sehingga menjadi 500 ml ya. Di sini aku tambahkan pewarna pandan merek Red Bell. Ini udah ada aroma pandannya, wangi banget. Ini aku pakai setengah sendok teh aja udah cukup ya. Lanjut, di sini aku pakai 2 butir telur ayam ukuran sedang. Kalau mau pakai 3 butir telur juga masih bisa ya, jadi nanti kuenya lebih besar-besar. Kemudian tambahkan gula pasir 110 gram. Ini kita aduk dengan whisker sampai gulanya sedikit larut ya. Kalau teman-teman mau pakai mixer boleh banget ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa tolong subscribe karena 1 subscribe dari kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini. Dan yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu. Kalau udah sedikit larut gulanya, tambahkan pisang yang sudah kita hancurkan. Ini kita aduk-aduk aja sampai menyatu ya. Ini adonannya nggak perlu halus lembut banget, yang penting dia tercampur rata aja ya. Kemudian tambahkan larutan santan, ini bertahap ya. Kemudian langsung aja tambahkan tepung terigu 250 gram. Masukinnya bertahap juga ya. Ini kita aduk-aduk supaya tepungnya nggak menggumpal. Oh ya, di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi, tapi teman-teman kalau ada yang protein sedang juga bisa dipakai ya. Kemudian masukkan margarin yang sudah kita lelehkan, aduk kembali sampai semuanya menyatu ya. Di sini aku juga pakai setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili. Jadi garam untuk supaya ada rasanya dan vanili supaya nggak amis. Aku tambahkan juga 1 sendok teh baking powder, ini opsional ya. Aku tambahkan supaya nanti ketika dimasak kuenya lebih mengembang dan lebih besar ya.
Nah, kalau udah kita sisihkan dulu dan istirahatkan minimal 15 menit. Untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan martabak mini yang bulat-bulat seperti ini. Ini aku beli di Shopee sekitar 90 ribuan aja. Yang mau linknya bisa komen di kolom komentar. Ini aku olesi dengan sedikit margarin ya. Nah, setelah cetakannya dipanaskan, langsung aja masukkan adonannya. Ini adonannya udah aku tuangkan ke gelas takar supaya lebih gampang. Ini aku isinya full ya. Kalau teman-teman mau isinya setengah aja juga boleh. Nah, ini gunakan api kompor sedang cenderung kecil supaya kuenya nggak cepat gosong ya. Ini aku kasih potongan daun pandan, jadi selain lebih cantik, dia juga memberi aroma pandan ya. Nah, ini aku tutup, sesekali tutupnya kalau berair seperti ini langsung dilap aja, supaya airnya nggak netes ke kuenya ya. Lanjut lagi kita masak sampai matang. Nah, ini kuenya harus rajin-rajin kita cek ya di bawahnya apakah sudah matang atau belum. Nah, kalau bagian samping dan bawahnya sudah kecoklatan langsung aja diangkat. Dan pastikan permukaan kue lumpurnya juga sudah kering ya, nggak basah lagi karena itu artinya belum matang. Ini aku menggunakan bantuan 2 sendok ukuran kecil untuk mengangkat kuenya ya. Nah, ini kita angkat-angkat aja yang sudah matang dan yang belum bisa lanjut dimasak. Lanjut masukkan sisa adonan ke cetakan yang kosong dan sebelumnya sudah diolesi lagi dengan margarin ya. Beri hiasan dan aroma daun pandan juga. Nah, ini aku angkat lagi yang udah matang dan ini kita lakukan semua sampai adonannya habis. Nah, ini udah semua, adonannya udah habis, cantik banget ya, menggugah selera banget. Nah, ini dia kue lumpur pisang pandannya udah jadi, jadinya banyak banget, sekitar 24 pieces. Warna hijaunya benar-benar menggoda selera banget ya. Teksturnya juga lembut banget, cocok banget buat dewasa ataupun anak-anak. Rasanya juga enak, rasa santannya berasa, gurih, wangi dan rasa pandannya juga dapat banget ya. Pokoknya seisi rumah bakal wangi pandan kalau masak kue ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Happy recook!